Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya persiapan kita untuk memasuki sesi Amerika untuk mengacu kepada posisi saat ini. Langsung aja kita bahas. Tapi saya akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi di sesi Amerika nanti yang akan rilis seperti apa dan pengaruhnya terhadap indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, dan saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas data kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, di sini yang akan rilis ya nanti malam pukul 20.45 WIB ya, di mana ada data flash manufacturing PMI. Dan yang kita ketahui ya, flash manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi yang mengukur kinerja sektor manufaktur dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Angka PMI ini diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian atau purchasing managers di perusahaan-perusahaan manufaktur utama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor manufaktur suatu negara, dan hasil survei ini juga dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Dan kalau kita perhatikan dari data yang nanti malam yang akan rilis, Anda bisa lihat di tabel di mana previousnya adalah 47,9% dan diprediksikan ekspektasi sebesar 48,2%. Ada peningkatan ya untuk angka previous ke forecastnya, dan jika mana aktualnya nanti sesuai dengan forecast dan berada di angka lebih daripada forecast pun akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu gambarannya dari flash manufacturing PMI ya. Tapi kalau memang angkanya nanti turun di bawah previous sebesar 47,9%, maka menunjukkan aktivitas melemah terhadap indeks dolar atau negatif ya terhadap indeks dolar. Itu gambaran untuk pukul 20.45 ya untuk flash manufacturing PMI. Dan kemudian berlanjut ya di jam yang sama, di sini ada flash service PMI. Jadi flash service PMI ini adalah indikator ekonomi ya yang mengukur kinerja sektor jasa dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Serupa dengan flash manufacturing PMI, angka flash service PMI ini juga diperoleh melalui survei ya yang dilakukan kepada sekelompok manajer pembelian atau purchasing manager di perusahaan-perusahaan jasa utama. Tentunya indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor jasa di suatu negara tersebut. Dan hasil survei ini dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam sektor jasa. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara manufacturing PMI flash dan flash service PMI ini, yaitu dua-duanya memberikan gambaran ya. Jadi dari tim survei di sini ya, dan melihat tentang kesehatan ekonomi ya secara keseluruhan. Yang satu adalah manufaktur, yang satunya adalah jasa. Dan posisinya pasti akan berhubungan dengan kondisi ekonomi di suatu negara, khususnya di Amerika ya. Jika mana kalau kita perhatikan angka flash service PMI previousnya adalah 50,5% dan forecastnya adalah 50,7%. Ada peningkatan angka ya, ekspektasinya lebih tinggi, dan nantinya kalau aktualnya sesuai dengan forecast maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah previous maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Ini secara keseluruhan gambaran nanti rilis news pukul 20.45. Oke, menunjukkan dua-duanya ya, menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan dengan fundamental yang ada, meskipun kita tidak tahu ya nanti hasilnya seperti apa untuk aktualnya, tapi secara gambaran keseluruhan memang memberikan dampak positif terhadap indeks dolar ya. Semoga aja seperti itu. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi. Sebelum saya membahas secara detail untuk pergerakan XAU USD, tentunya nanti saya juga akan menyampaikan kondisi indeks dolar ya sampai dengan sore hari ini. Oke, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam untuk XAU USD. Check it out. Oke ya, untuk XAU USD, dan tentunya analisa ini adalah lanjutan daripada analisa yang tadi pagi ya. Teman-teman yang belum tonton silakan ditonton, ini lanjutannya. Dan kita akan membahas review di time frame 4 jam untuk XAU USD. Secara pergerakan, market masih dalam kecenderungan bullish untuk koreksi ya, atau bergerak koreksi
Dan area saat ini ya, order block time frame 1 jam yaitu di zona sell sudah direspon ya, Anda bisa lihat. Dan range pergerakannya sampai dengan sore hari ini secara dari pagi ya sampai dengan sore hari ini itu bergerak menuju 10,43 dolar per troy ounce. Artinya ada kenaikan sebesar 10,43 dolar per troy ounce atau 0,54%. Dan di sini cukup bagus ya untuk pergerakan sampai dengan sore hari ini. Artinya volatilenya sudah cukup mengikuti rata-rata ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tidak seperti pergerakan sebelum-sebelumnya yang di bawah rata-rata pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Itu yang pertama. Dan memang secara keseluruhan tadinya juga sudah saya sampaikan ya di analisa pagi. Seperti ini arahnya besar kemungkinan menuju ke zona sell dengan syarat market bergerak break close di atas daripada 1922.95. Ini candle yang break ya, yang terakhir di pagi tadi dari jam 4 pagi sampai dan jam 8 pergantian candle, dan melanjutkan pergerakan bullishnya sampai dengan level 1928.60 berada di area order block time frame 1 jam atau zona sell. Dan tentunya ini kalau kita tarik menggunakan Fibo Musang pun ya posisinya, karena area candle ini ya yang menjadikan dominan break ini kan berhasil di breakout oleh candle pagi tadi nih di awal pembukaan ya. Kalau kita tarik seperti ini, kita akan mendapatkan target kenaikan. Yang pertama 1929.23 ya. Hal tersebut ini menjadikan target kenaikan yang pertama ya, tapi sudah mendekati sih level di zona sell tersebut atau area order block. Ini adalah target pertamanya. Cuman perlu kita tandain aja dulu ya, menjadikan targetnya. Apakah nanti menguat lebih tinggi atau tidaknya, kita akan coba cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu. Ini adalah target keduanya, kita gambarkan seperti ini. Ya, ini adalah target kedua untuk kenaikannya. Oke, kita tandain dulu. Ya, target kedua saya kasih warna biru ya. Oke, itulah targetnya ya. Tentunya posisinya ini saat ini memang masih belum ada konfirmasi adanya pembalikan ya, atau dari bullish untuk koreksi. Belum ada konfirmasi yang cukup kuat dari kenaikan pagi tadi ya, dari penutupan market XAUUSD sampai di sesi Asia dan sesi Eropa masih menunjukkan aktivitas buyers momentum. Oke, ini saya hapus. Tapi sebenarnya kalau tren daripada XAUUSD saat ini itu sudah dalam tren bearish ya, meskipun saat ini masih ada penguatan. Ya menurut saya sih masih wajar ya pergerakannya ini, dan sudah sampai dengan zona sell. Tapi kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Tapi di sini saya akan tandain dulu di candle impulsif bullish terakhir ini ya, yang memang Anda bisa lihat di sini kan high-nya lebih tinggi ya. Kemudian candle berikutnya dari jam 12 siang sampai dengan jam 16.00 ya sudah berubah candlenya. Di sini juga high-nya lebih tinggi. Maka tren untuk koreksinya atau bullish untuk koreksi ini masih menunjukkan aktivitas penguatan. Intinya di situ arahnya masih dalam posisi bullish. Oke, tapi saya punya batasan seperti biasanya ya. Time frame 4 jam saya akan batasin di posisi ini ya, di area ini. Saya akan tandain dulu. Ini adalah batas breakout bawah ya. Dan kalau area ini di time frame 4 jam menunjukkan break close di bawah level 1924.26, maka di area tersebut akan menunjukkan lanjutan penurunan. Contohnya seperti ini. Ini contoh candlenya ya. Kalau gambarannya seperti ini, maka ada bearish engulfing. Makanya pantau ya di time frame 4 jam. Ketika nanti pergantian, kalau di saya jam 20.00 ya, jam genap, dan posisinya break seperti ini di bawah 1924.26, maka menunjukkan lanjutan penurunan dan selesai dari pergerakan koreksinya ini. Itu gambarannya, dan ini saya bersihkan dulu ya. Ini saya bersihkan. Nah, itu yang pertama. Dengan target terdekatnya ya untuk penurunannya, target terdekatnya adalah area di sini, area support ya. Di sini ada area support kunci ya, di area tersebut di 1913.79. Tapi menariknya saya melihat memang pergerakan ini kan candlenya bullish semua ya, time frame 4 jam. Tapi ini membentuk sebuah area compression. Ini adalah area compression. Coba kita akan cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Kita cek untuk time frame 1 jam. Nah, ini adalah area compression. Kita tandain dulu ya. Saya melihatnya di area compression ya. Oke, compressionnya membentuk sebuah bullish channel ya, seperti ini kurang lebihnya.
Ini adalah bullish channel. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil pasti akan kelihatan. Oke, jadi area compression ini menunjukkan aktivitas buyers yang bergerak memang kecil-kecil. Tadi kan saya sampaikan ya, kalau break close candle-nya yang tadi itu bentuknya candle kecil-kecil seperti ini rawan akan terjadinya sweep liquidity. Ingat, rawan akan terjadinya sweep liquidity ya. Jadi artinya pergerakan yang membentuk candle kecil-kecil ini ya, ini merupakan pembentukan area compression ya. Ini adalah area compression, ciri-cirinya candlenya kecil-kecil gitu ya, tapi rapat, pergerakannya itu sangat rapat dan tidak ada space yang seperti candle impulsif seperti ini, maka dia bergeraknya kecil-kecil, ini disebut area compression. Ini merupakan sasaran utama ya dari market maker. Ketika melihat pergerakan yang seperti itu, teman-teman, pasti akan terjadi pergerakan yang cukup signifikan atau impulsifnya yang sangat kuat. Dan menurut saya sih hal tersebut bisa terjadi ketika nanti ada pada di sesi Amerika ya, karena nanti juga berhubungan dengan news yang ada ya. News yang ada posisinya juga indeks dolar kan diprediksikan menguat ya, kalau kita bahas di awal video tadi. Tapi nanti kita akan cek untuk indeks dolarnya. Saya akan selesaikan dulu time frame 1 jam. Yang pertama, strukturnya sih sudah lengkap karena di swing terakhir di sini sudah diambil ya, atau area inducement ya, itu posisinya dan sudah berada di zona sell. Saya geser dulu ya, zona sellnya sudah diambil. Dan candle terakhir setelah impulsif terjadi sudah ada candle bearish. Oke, sudah ada candle bearish. Ini saya geser dulu ya, seperti ini. Ini adalah candle bearish terakhirnya, tapi masih dibayang-bayangi oleh impulsif. Jadi saya ada dua teknis ya. Jadi artinya gini, ini adalah batas daripada impulsif terakhir ya, di time frame 1 jam. Kita akan tandai juga. Maka menurut saya area range yang harus di breakout untuk menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat, yaitu range area 1924.26 sampai dengan 1925.40. Kita akan kasih blok areanya di sini. Jadi menurut saya, gambaran saya, area ini yang wajib dipantau ya, ketika level tersebut terjadi breakout ya, di area tersebut. Sebentar, saya ini dulu ya. Oke, target kita tandain area pantau ya, breakout area aja. Nah, itu adalah breakout areanya. Jadi breakout area tersebut kalau candlenya betul-betul break di bawah, ini step by stepnya ya. Kalau 1 jam kan di area 1925.40, kalau 4 jam di 1924.26. Jadi kalau nanti candle berikutnya breakout minimal 1925.40 sampai dengan 1924.26, break close di bawah ya, break close di bawah seperti ini dan menunjukkan pergerakan impulsif yang sangat kuat, bearish ya, bearish impulsif. Bearish impulsif itu candlenya panjang seperti ini ya, panjang seperti ini dan close di bawah area 1924.26 sampai dengan 1925.24. candlenya seperti ini ya, time frame 1 jam. Maka saya pastikan market akan bergerak sangat volatile sekali dan terjadi seller momentum yang sangat kuat, karena area compression ini rawan akan terjadinya sweep liquidity seperti ini ya, dari candle-candle yang panjang impulsif akan menunjukkan aktivitas menyapu bersih area liquidity di area sini. Itu gambaran saya secara keseluruhan untuk pergerakan saat ini ya. Meskipun tadi saya melihatnya ada dominan break yang tentunya ada target ke atasnya juga di 1929.27 sampai dengan 1938.78. Tapi saya masih melihat kecenderungannya untuk XAUUSD adalah bearish karena trennya masih bearish. Intinya di situ. Makanya saya batasin ya. Ada trendline atas dan trendline bawah. Selama masih dalam area compression sih saya rasa masih aman. Tinggal menunggu nanti kondisi news yang rilis ya, yang menunjukkan aktivitas seller momentum untuk XAUUSD sangat kuat ketika indeks dolar itu menguat. Sekarang kita akan coba cek indeks dolar dalam posisi seperti apa. Kita lihat dulu. Oke, untuk indeks dolar. Nah, indeks dolar secara keseluruhan ya, saya masih melihatnya masih bullish ya. Dan posisinya ini juga ada sweep liquidity 1, 2 kali ya. Hacknya lebih tinggi dibandingkan hack di posisi hari Kamis kemarin. Ini merupakan struktur pergerakan yang menunjukkan aktivitas bullish masih sangat kuat ya. Itu gambarannya. Karena kalau Anda bisa lihat di time frame daily yang saya sampaikan waktu membahas indeks dolar tadi pagi ya. Nah, ini posisinya di daily.
high-nya lebih tinggi ya untuk saat ini, sementara waktu di sore hari ini di level 105.78 dan low-nya juga lebih tinggi. Ini merupakan momentum tren yang masih sangat bullish, apalagi didorong oleh body candle yang sangat panjang sampai dengan sore hari ini. Ini adalah buyer momentum yang masih sangat kuat sampai dengan sore hari ini. Jadi kalau kesimpulannya, menurut saya news yang nanti akan rilis yang kita bahas di awal video tadi menunjukkan aktivitas positif ya untuk indeks dolar. Menurut saya sejalan dengan analisa teknikal, meskipun kalau kita batasin area trendline seperti ini juga bisa. Sebentar ya, kita batas bawahnya ya, ini ya, seperti ini juga memungkinkan kalau area tersebut tidak sampai di break ya, posisinya masih dalam kecenderungan bullish. Anda bisa lihat secara keseluruhan seperti itu. Oke, ini gambaran saya ya untuk indeks dolar. Tentunya poin utama yang bisa kita dapatkan di sini masih menunjukkan aktivitas buy momentum atau trennya masih sangat kuat bullish. Oke, sekarang kita akan kembali lagi di XAUUSD. Kita lihat dulu. Oke ya, untuk XAUUSD seperti ini gambaran saya. Saya akan mengulang kembali ya apa poinnya tadi. Yang pertama, teman-teman lihat posisi terakhir di sini membentuk sebuah area compression, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga membentuk struktur chart pattern ya, yaitu bullish channel. Oke, ini membentuk bullish channel di dalam area compression. Area compression artinya rawan terjadinya sweep liquidity ya, atau diambil oleh market maker. Di sini dihajar semua posisinya oleh pergerakan impulsi bearish. Maka saya tadi berhubungan dengan news yang nanti akan rilis, di mana indeks dolar diprediksikan akan menguat. Maka tentunya dengan tren bearish yang terjadi di XAUUSD, kecenderungannya bisa terjadi lanjutan penurunan. Dan posisi di time frame 4 jam tadi ada pembentukan dominan break dengan saya tarik menggunakan Fibo Musang. Saya mendapatkan target 1 dan target kedua. Tapi setidaknya target pertama hampir sudah nyentuh target pertama. Menurut saya ya sangat memungkinkan area order block time frame 1 jam ini menjadikan acuan terjadinya bearish dengan batas breakout ya, yang untuk memperkuat seller momentum itu adalah 1925.40 sampai dengan 1924.26. Maka saya tulis di sini batas breakout. Jadi kalau break close candle, catatannya bukan candle kecil-kecil ya, tapi impulsi bearish yang sangat kuat, close di bawah 1924.26, maka di situ menunjukkan seller momentum yang sangat kuat. Minimal targetnya adalah 1914 sampai 1913 ya, poin 79 yang menjadikan area support kunci saat ini. Itu targetnya yang paling terdekat. Tapi kalau kita mau melihat target range 40 dolar ya dalam satu minggu ya, rata-rata kita akan cek 1907 ya sampai dengan 1908 ya. Di area ini sangat memungkinkan untuk mengejar target berikutnya. Jadi berkisaran 1900 di sini ya, ini target bawahnya 7 sampai 1908 ya, poin sekian. Ini adalah target hari ini. Ketika pergerakannya berhasil break di bawah 1913.79, maka memungkinkan akan menuju ke area sini. Jadi bertahap ya. Yang pertama target 1 di sini, target keduanya ke sini. Oke, ini aja gambaran saya mengenai XAUUSD di hari Jumat ini. Semoga review ini membantu, dan saya ingatkan kembali, tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.